Hai, saya duga banyak yang penasaran dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan mengubah konstelasi Pilkada 2024 ini. Putusannya nomor 60 garis miring PUU 22 garis miring 2024. Intinya putusan ini mengubah pasal 40 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, pasal 40 ayat 1 tadinya itu untuk mengajukan pasangan calon ada ambang batas pencalonan, yaitu 20% kursi atau 25% akumulasi suara sah. Oleh putusan ini diubah jadi mengikuti pola prosentase seperti kalau orang mau mengajukan diri sebagai calon independen alias non-partai. Supaya terbayang, misalnya Jakarta itu DPT-nya masuk kategori yang ketiga, yang C, yaitu 6 juta sampai 12 juta. Berarti kalau satu atau beberapa partai itu punya suara totalnya 7,5%, sudah bisa mencalonkan. Nah, kalau untuk calon bupati dan wali kota, hitungannya berbeda ya. Dan satu lagi sebenarnya, MK menyatakan ayat 3 dari pasal 40 itu juga inkonstitusional. Tadinya yang bisa mengajukan calon-calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati itu kalau menghitung akumulasi suara sah itu hanya akumulasi suara sah untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD. Nah, ayat 3-nya itu dihapus. Jadinya sekarang akumulasi suara sah itu, yang tadi hitungannya ya, misalnya Jakarta 7,5%, itu juga bisa dihitung bersama dengan parpol yang tidak memperoleh kursi. Nah, apa nih maknanya? Fenomena kota kosong yang dikhawatirkan diperkirakan akan lebih banyak lagi. Atau kalaupun tidak kota kosong, akan ada, bolehlah kita sebut calon boneka begitu ya, entah melalui independen ataupun partai-partai, seperti yang juga pernah terjadi misalnya waktu pemilihan wali kota Solo 2020 yang lalu. Dengan dibukanya keran pencalonan, maka warga jadi punya banyak pilihan, sehingga kita bisa lebih punya banyak perbandingan tentang rekam jejak setiap calon, dan kedua programnya. Nah, soalnya adalah teman-teman hati-hati, kemungkinan dalam rapat DPR yang akan dikebut, putusan MK itu akan ditafsirkan berbeda karena dianggap tidak jelas. Padahal saya sudah baca putusannya, dan teman-teman kalau mau baca putusannya bisa di-download, jelasnya luar biasa. Putusan itu tidak bisa ditafsirkan berbeda. Kita kawal bareng-bareng, jangan sampai ada tafsir yang berbeda untuk sebuah putusan yang progresif seperti ini, dan sangat jelas tidak mungkin ditafsirkan berbeda sebenarnya, kecuali kalau memang mereka sangat culas dan benar-benar tidak tahu malu. Kita kawal bareng-bareng ya.